Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pada hari ini Bapak akan mengajarkan materi baru ya. Materi tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian semua dapat memahami serta bisa menganalisis ya substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Langsung saja ya kita mulai pembahasannya pada hari ini. Sebelum kita membahas materi kita, Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian atau sebelum Rasulullah SAW dianggap jadi nabi atau rasul. Kemudian yang kedua adalah sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Di sejarah dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah ini dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu substansi dakwah Rasulullah SAW, yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah SAW, serta nanti di akhirnya kita akan membahas tentang reaksi dari orang-orang atau masyarakat ya, atau orang-orang yang ada di Jazirah Arab ya, terhadap dakwahnya Rasulullah SAW di Mekah. Oke, lanjut ya. Sebelum kita membahas tentang strategi atau substansi dari dakwah Rasulullah SAW, kita membahas terlebih dahulu mengenai dakwahnya Rasulullah itu mulai dilaksanakan pertama kali ya, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertamanya, yaitu wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Tepatnya pada kapan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama? Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yaitu 13 tahun sebelum Hijriah. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama beliau yaitu di Gua Hiro ya. Kemudian wahyu keduanya adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah. Nah, ini menjadi landasan pokok perintahnya Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk melakukan dakwah. Dakwahnya seperti apa? Kita akan bahas. Kemudian sebelum kita masuk tentang substansi dan strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam dakwah di Mekah, maka kita akan membahas dulu nih asal-usul dari keturunan penduduk Jazirah Arab. Nah, penduduk Jazirah Arab itu terbagi menjadi dua keturunan. Yang pertama keturunan Qataniyun atau keturunan Qataniyun ya. Mereka umumnya ini menduduki daerah wilayah selatannya Arab ya. Wilayah selatan di Arab Saudi. Kemudian kelompok kedua atau keturunan kedua adalah keturunan Adnaniyun. Ya, keturunan Adnaniyun ini sebagian besar itu menduduki wilayah utara. Nah, keturunan Adnaniyun inilah yang nantinya akan menjadi keturunannya dari Rasulullah SAW, yaitu keturunan dari Ismail bin Ibrahim. Kemudian selanjutnya kedua keturunan ini, golongan ini membaru menjadi satu karena adanya perpindahan dari utara ke selatan dan sebaliknya, baik dari pernikahan, kemudian tempat tinggal bareng dan sebagainya gitu kan, di satu wilayah gitu, sehingga menciptakan komunitas penduduk Jazirah Arab. Oke, lanjutnya kemudian posisi bangsa Arab. Nah, di peta kita melihat kota Mekah itu berada di wilayah negara Saudi Arabia saat ini. Kemudian selanjutnya, mengapa kota Mekah menjadi kota terpenting dan terkenal? Hal ini dikarenakan kota Mekah pada masa itu dilalui oleh para pedagang ya, sebagai jalur perdagangan yang ramai yang menghubungkan antara Yaman di selatan dan Suriah di utara. Dan Ka'bah yang berada di tengah kota Mekah merupakan pusat keagamaan Arab ketika itu. Kemudian kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu adalah kebodohan dalam bidang moral, norma, etika, hukum, dan agama. Jadi bukan berarti bodoh dalam ilmu pengetahuan, tetapi bodoh dalam memilih Tuhan. Bodoh dalam menentukan mana yang bisa disembah dan mana yang tidak bisa disembah. Mereka menyembah berhala contohnya. Berhala kan benda mati ya yang disembah tapi tidak bisa berbuat apa-apa gitu.
kebodohan mereka kenapa bisa menyembah sesuatu yang memang tidak bisa bergerak, atau ya sesuatu yang memang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadanya. Kemudian selanjutnya adalah sistem kehidupan masyarakat jahiliyah ketika itu ditentukan oleh pertama kekuasaan kesukuan. Sangat kental sekali kesukuan mereka. Fanatisme suku di antara mereka itu sangat kental sekali. Bahkan mereka berani untuk membela kesukuan itu dengan mengorbankan nyawanya sekalipun demi menyelamatkan harga diri atau kehormatan dari kesukuan yang masing-masing. Kemudian kekuasaan ekonomi, sebagaimana kita ketahui kan masyarakat jahiliyah itu kan kerjaan adalah pedagang. Pedagang itu yang menguasai perekonomian. Jadi karena mayoritas mereka adalah pedagang, mereka saling berebutan dengan kekuasaan wilayah perdagangan. Gitu. Mana wilayah yang menjadi tempat mereka berdagang, gitu kan? Itu ditandai oleh mereka, gitu, dikuasai oleh mereka, gitu kan? Karena mereka ya saling bersaing dalam berdagang, gitu. Kemudian beberapa kebiasaan dan budaya yang positif pada masyarakat Arab jahiliyah. Yang pertama adalah memiliki keberanian. Kemudian kedua, menghormati tamu. Ketiga, semangat juang yang tinggi. Kemudian keempat, maju dalam bidang perdagangan. Ya, kemudian selanjutnya kita masuk ke substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ada 4 substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama adalah mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW menekankan ketauhidan kepada Allah, karena memang bangsa Arab ketika itu mengenal Tuhan itu Tuhannya ya seperti main-main. Mereka mengenal Tuhannya itu bukan Tuhan yang seharusnya disembah, gitu, benda mati tapi disembah, gitu. Jadi Rasulullah mengajarkan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Karena akhlak masyarakat Mekah ketika itu terkenal sangat buruk sekali, ya, terutama ketika itu akhlak pada perempuan, pada orang tua, dan akhlak pada masyarakat sekitarnya, tetangga dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan keadilan dan kesamaan derajat. Artinya di Islam ini Rasulullah ingin mengajarkan bahwasanya tidak ada perbedaan dalam derajat, kasta dan sebagainya. Semua sama di mata Allah kecuali takwa, gitu. Kemudian selanjutnya adalah mengajarkan adanya hari kiamat, hari setelah kematian. Bangsa Arab kan tidak percaya dulunya dengan hari kematian, hari kiamat, gitu, hari setelah kematian, hari akhir dan sebagainya, pembalasan. Mereka tidak percaya. Mereka menganggap itu hanya dongeng belaka nenek moyang yang sering menciptakan hal itu. Nah, Rasulullah ingin mengingatkan kembali bahwasanya hari kiamat itu ada, benar adanya hari kiamat, dan semua orang yang hidup, semua manusia yang hidup akan dipertanggungjawabkan perbuatannya dan akan dihisab, gitu, di hari akhir nanti. Kemudian selanjutnya, strategi dakwah yang digunakan oleh Rasulullah adalah ada 2, ya. Dakwah secara sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian dakwah secara terang-terangan selama kurang lebih 10 tahun lah, ya, 10 tahunan. Kemudian dakwah secara sembunyi ini kita mengenal bahwasanya Rasulullah ketika itu dakwah kepada saudara, keluarga, orang-orang terdekat dulu, gitu. Maka dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ya, itu dari keluarganya, yaitu istrinya langsung, ya, pertama kali Siti Khadijah, kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Haritsah, dan Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, kurang lebih 3-4 tahun. Kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, ini dimulai dari kapan? Dari mulai turunnya ayat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensiarkan Islam secara terang-terangan. Jadi tidak lagi diam-diam, tidak lagi ngumpet, ya, dalam berdakwah, tapi mulai mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian selanjutnya reaksinya apa aja? Masyarakat ini reaksinya banyak macam-macam, ya. Ada yang pertama reaksi orang-orang yang menerima ajaran Rasulullah SAW. Kenapa mereka menerima? Karena mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Kemudian ketiga adalah ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, masuk akal, gitu. Ya, masa batu disembah, gitu, ya. Batu yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bermanfaat dan sebagainya disembah. Secara rasional kan nggak mungkin, ya, kalau seandainya patung itu sembah, gitu. Dan memang mereka bukan Tuhan, karena memang tidak
tidak bisa memberikan manfaat apapun. Kemudian yang keempat adalah dalam melakukan ikhtiarnya, beliau tidak melakukan kekerasan dengan cara lembut, pendekatan, sebagainya. Kemudian reaksi kedua adalah reaksi yang menolak atau menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, itu orang kafir. Itu mereka yang pertama tuh mereka mengkhawatirkan Tuhan mereka akan tidak disembah lagi oleh masyarakat Mekah. Berhala tersebut ya, berhala yang sudah mereka sembah dari nenek moyang mereka takut Tuhan mereka akan ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama ini. Beda sekali ya, tradisinya, adat istiadat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mereka takut akan kehilangan kekuasaan, karena pada masa itu kan masa sedang gencarnya mengambil atau menguasai kekuasaan, yang mengambil wilayah gitu kan, menguasai suatu daerah sebagainya, atau politik kekuasaannya sangat kental sekali. Ketika Rasul datang, mereka khawatir kekuasaan mereka, politik mereka akan diambil alih oleh Islam, oleh Rasulullah SAW seperti itu. Padahal tidak, Rasulullah itu mengajarkan Islam dan datang rahmatan lil alamin, keberkahan untuk semuanya. Kemudian reaksi ketiga adalah orang-orang yang berpura-pura menerima ajaran Nabi ya, atau yang disebut dengan orang-orang munafik. Mereka menyebutkan berpura-pura itu kenapa? Karena ada dua faktor. Yang pertama adalah ingin menghancurkan Islam dari dalam, yang kedua ingin merebut kekuasaan Nabi SAW. Nah, jadi mereka berpura masuk Islam karena bisa jadi faktor takut, ya, takut dibunuh atau takut dikucilkan dan sebagainya. Atau bisa juga karena mereka punya niat tertentu yang memang niat buruk yang ingin menghancurkan Islam ketika itu. Banyak faktor. Kemudian yang selanjutnya adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berhasil mengislamkan kurang lebih sekitar 12 orang. Khadijah, istri Nabi, Abu Bakar, Ali, Zaid, Utsman, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf, Talhah, Abu Ubaidillah, Arkam bin Abil Arkam, dan Fatimah binti Khattab. Ya. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang mendorong kaum kafir Quraisy menentang Islam. Kenapa sih mereka itu menentang sekali dengan keras? Gitu. Ada 3 faktor di sini yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah adanya persaingan perebutan kekuasaan. Memang sudah sejak lama dapat golongan-golongan yang saling bersaing untuk merebutkan pengaruh dan kekuasaannya. Tambah lagi ketika Islam datang, mereka merasa Islam ini menjadi saingan mereka dalam berkuasa. Kemudian kedua adalah persamaan hak dan derajat. Orang Quraisy memandang diri mereka lebih mulia dari suku yang lain, lebih tinggi dari suku yang lain atau golongan bangsa yang lain. Ya, padahal di mata Allah, di mata Islam, derajat itu, hak itu tidak ada yang beda, semua sama kecuali ketakwaan Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah taklid kepada nenek moyang. Semua adat istiadat, kepercayaan dan upacara-upacara keagamaan mereka dapatkan secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Sehingga kalau seandainya Islam datang dan kebiasaan adat istiadat mereka, kepercayaan mereka akan hilang begitu saja, akan dibuang karena memang tidak sesuai dengan tradisi dan adat istiadat Islam tentunya. Itu yang menjadi penyebab kenapa mereka orang-orang kafir itu menentang dengan keras datangnya Islam, datangnya ajaran Islam di kota Mekah. Kemudian penyebab keberhasilan dakwah Nabi ada 6 faktor sini. Yang pertama adalah karena Rasulullah berakhlak mulia. Akhlak mulia yang kita kenal dari Rasulullah sebelum menjadi Nabi pun akhlaknya sangat mulia. Kemudian yang kedua adalah memiliki analisa sosial yang cerdas. Rasulullah memiliki analisa sosial yang cerdas. Beliau karena memang adalah penduduk kota Mekah, jadi beliau itu tahu tentang kondisi keadaan bagaimana yang ada di masyarakat Mekah ketika itu. Jadi Rasulullah bisa menganalisa dengan baik masalah-masalah yang terjadi, kemudian mencari solusinya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki niat yang kuat. Rasulullah memiliki niat yang sangat kuat dalam berdakwah, sehingga tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan keinginannya beliau. Kemudian yang keempat adalah penuh kasih sayang. Rasulullah mengajarkan dakwah itu dengan penuh kasih sayang, dengan lembut, dengan damai dan sebagainya. Kemudian kelima adalah menyampaikan kebenaran. Rasulullah menyampaikan kebenaran yang memang kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah menggunakan strategi yang tepat. Rasulullah pandai dalam menggunakan strategi yang tepat yang bisa digunakan dalam dakwahnya di kota Mekah tersebut. Oke, mungkin itu aja pembahasannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah setelah melihat dan menyaksikan, mengamati PowerPoint atau penjelasan dari Bapak, tugas kalian adalah membentuk kelompok diskusi. Satu kelompok sekitar 5 orang ya.
kita bentuk menjadi 3 kelompok. Kita bagi menjadi 4 atau 5 orang. Setiap kelompok itu membahas, menganalisa, mengamati pembahasan kita pada hari ini. Kemudian setiap kelompok membuat resume dan timeline atau mapping mengenai materi yang kita bahas hari ini. Ya, kemudian setelah kalian resume, mapping, mengamati semuanya, kalian presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan di kelompoknya masing-masing. Ya, kemudian dipresentasikan di depan kelas, kemudian ditulis dalam sebuah tulisan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan dengan teman-teman kelompok kalian masing-masing. Ya, itu saja ya dari Ustadz. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan kembali materinya, yaitu terkait faktor-faktor keberhasilan atau faktor-faktor penyebab keberhasilannya dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Apa saja sih faktor-faktornya? Nanti minggu depan kita akan bahas. Ya, mungkin nanti malam kalian baca lagi, dipahami dulu materi-materi yang akan kita bahas ke minggu depan, supaya minggu depan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.